Mari satukan hati kita sore malam hari ini. Naikkan pujian bagi Yesus. Mari bersama satu hati katakan, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang-Mu menyinari langkahku. Ku berjalan, katakan, penuh kepastian, sebab ku yakin Dia beserta kita. Amin. Satu hati katakan, katakan imanku, imanku besar, besar di dalam-Mu. Ku percaya ajaib perbuatan-Mu di tangan-Mu. Seluruh hidupku, rancangan-Mu itu yang terbaik. Amin. Mari katakan pada kanan kiri kita semua, ku tak takut, ku tak gentar, Kau berjalan di depanku. Engkau dahsyat, Engkau hebat, Kau memberiku kemenangan. Semuanya, ku angkat tanganku, ku naikkan syukurku. Engkau Tuhan di pihakku, hancurkan semua musuhku, meninggikanku dan memuliakan. Ya Tuhan di pihak kita, Kau berkuasa atas hidupku. Tepuk tangan terbaik bagi Yesus. Haleluya. Mari deklarasikan iman kita satu hati, katakan, imanku besar, besar di dalam-Mu. Ku percaya ajaib perbuatan-Mu di tangan-Mu. Seluruh hidupku, rancangan-Mu pasti yang terbaik. Amin. Terbaik bagi katakan, ku tak takut, ku tak gentar, Kau berjalan di depanku. Engkau dahsyat, Engkau hebat, Kau memberiku kemenangan. Semua, ku angkat tanganku, ku naikkan syukurku. Engkau Tuhan di pihakku, hancurkan semua. Mari tinggikan nama Dia, katakan, dan memuliakan-Mu. Engkau Tuhan yang terbesar, yang berkuasa atas hidupku. Haleluya. Dia yang berkuasa atas segala hidup kita. Dia beri kemenangan bagi kita. Mari sambil bertepuk tangan, semua Tuhan sama-sama katakan, semuanya, come on. Ku angkat tanganku, ku naikkan syukurku. Engkau Tuhan di pihakku, hancurkan semua musuhku, meninggikan-Mu dan memuliakan-Mu. Engkau Tuhan yang berkuasa, Dia berkuasa. Lagi lagi semua, ku angkat tanganku, ku naikkan syukur bagi Tuhan di pihakku, hancurkan semua musuhku, meninggikan-Mu dan memuliakan-Mu. Engkau Tuhan yang terbaik. Mari semua bertepuk tangan, semua bertepuk tangan, katakan, ku angkat tanganku,
tinggikan Dia sore malam hari ini. Kita muliakan namanya. Hanya Dia yang layak. Engkau Tuhan. Siapa lagi bagi kami? One, two, come on. Ku angkat tanganku, ku naikkan syukurku. Engkau Tuhan di pihakku, hancurkan semua musuhku, meninggikanku dan memuliakanmu. Engkau Tuhan yang berkuasa, yang berkuasa atas hidupku, atas hidupku. Yang percaya kita beri tepuk tangan lebih lagi bagi Dia yang selalu ada di pihak kita. Kasihnya lebih besar dari dosa. Prosper people say, I grow, I glorify First Anointing people. I grow. Sebelum mari katakan pada kanan kiri depan belakang kita, katakan engkau dikasihi Tuhan, engkau dicintai Tuhan. Tuhan selalu ada bersama dengan kita, amin. Mari Bapak Ibu Saudara silakan duduk. Selalu ada bagi kami, selalu mendengarkan kami, Yesus, selalu menerima kami. Bapa Kau mendengar seruan hatiku, tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Ku tenang bersama-Mu, ku aman di dalam-Mu. Terima kasih Yesus, Kau selalu ada bersama-sama dengan kami. Mari bersama katakan, Bapa Kau mendengar seruan hatiku, seruan hatiku, tak pernah Kau lepaskan dari
mengenalmu lebih dalam Tuhan. Bahkan dalam lembah yang gelap, tanganmu terbuka bagi kami, Yesus. Tidak sekali-kali meninggalkan kami. Dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hari memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, bukan tenang bersamamu, Bapa. Mari lebih lagi katakan, mengalih kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hari memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, ku kan tenang bersamamu, ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mari Bapak sekarang kita sembah Dia. Kita sembah Dia, Dia layak terima yang terbaik. Kami bawa hati kami, Yesus. Kami bawa telinga kami, Tuhan. Berbicara pada kami. Puaskan kami, Yesus. Kau sanggup, Kau sanggup. Bebaskan, pulihkan, sembuhkan kami.
gereja kami, keluarga kami. Besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Boleh bangkit berdiri saudara, sama-sama katakan. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti
seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada Haleluya. Katakan haleluya. Amin. Semua yang siap diberkati dalam nama Yesus, lambaikan tangannya dan berkata amin. Lebih mantap lagi angkat tangan, katakan amin. Prosper people say I grow, I glorify. Amin. Gimana kabar Bapak Ibu Saudara? Kuat, makmur, panjang umur, awet muda, diberkati Tuhan. Amin. Sebelum duduk saudaraku, bilang kiri kananmu, saudaraku, I am love, you are love. Amin. Yes. Sama-sama katakan we are love. Amin. Kita orang-orang yang dicintai Tuhan. Amin. Silakan duduk saudara. Baik, shalom. Ya, saudara, kita putar sebentar. Ya. Aktor kita sudah bisa? Tepuk tangan dong. Amin. Haleluya. Ya, Bapak Ibu Saudara. Ya. Ini untuk basement. Puji Tuhan, progres pembangunan gereja BFA. Ya. Amin. Ya, terima kasih untuk dukungan doa dan taburan dana Bapak Ibu Saudara untuk gereja BFA. Hari ini Rabu 23 Agustus saya melaporkan dari lokasi. Tuhan memberkati. Amin. Amin. Ya, hari ini. Ya, Saudara, semua karena kasih karunia. Amin. Ya, Bapak Ibu, saya mau kasih ini jangan setelah semuanya IMB sudah jalan dan kita udah mulai membangun, jangan berpikir bahwa semua berjalan mulus, tantangan masih banyak saudara. Termasuk juga pahlawan-pahlawan kesiangan mulai muncul. Tahu maksudnya pahlawan kesiangan? Kadang ada orang-orang yang mengaku dari ormas lah, dari partai lah, dari apalah, tujuannya kan meminta duit saudara. Bahkan oknum pendeta pun juga ada saudara. Ya. Kemarin sore saya ditelepon saudaraku, ya tujuannya juga begitu. Ya. Maka Bapak Ibu ketika kita mengajukan perizinan ke wali kota pun wali kota bilang, Pak Pendeta jangan berpikir bahwa kami orang muslim menghalangi perizinan. Bahkan orang-orang dari gereja itu yang datang kepada saya supaya nggak ngasih izin untuk gereja ini dibangun. Itu begitu saudara. Ya. Jadi ini mohon doa, maka kenapa kita hari ini kumpul, kita berdoa. Amin. Haleluya. Jadi ketika nanti kalau ada orang-orang, ya dulu saudaraku itu ada orang dari partai A, partai B, saya dari partai ini, tujuannya juga ya. Maka Bapak Ibu terus selain kita harus deklarasi firman. Pemerasan itu jauh daripada kita. Amin. Ya saudara. Nah kemudian Bapak Ibu
Ya, Tuhan membawa kita sampai hari ini. Ingat ya saudara bahwa Anda lihat pertama kali komputer ada di SMA 1 Pemalang itu saya kelas 3. Dan karena kami kelas 3 kami nggak diizinkan oleh guru untuk belajar komputer. Supaya maksudnya ikut ujian nasional, prioritas. Itu komputer Bapak Ibu di lab kelas 1, kelas 2. Ya, kotak-kotak gede-gede gitu saudaraku. Kita hanya kelas 3 cuma ngintip-ngintip doang. Ini kayak apa nih komputer? Saudara nggak kebayang kan, itu tahun 85. Komputer saya kelas 3, naik kelas 3 SMA, sebesar itu. Kemudian pertama kali saya ke Israel, ya bahkan tahun 2000 saya ke Turki, ya Bapak Ibu, itu kita masih bawa kodak besar. Kita ke Israel itu harus bawa film, berapa biji saudara, ya kodak film, Fuji film dan sebagainya. Ya toh ya saudara. Iya, itu pertama kali ke Israel. Jadi pertama kali ke Israel, saudara, ya onta, kentut kita potret, apa semua kita potret. Itu hari ini Bapak Ibu Anda lihat kamera begitu banyak di mana-mana. Ini artinya apa? Berubah. Ya. Dulu Nokia jago banget, betul nggak? Tapi hari ini siapa yang kenal Nokia? Harvard sudah nggak tahu Nokia, saudara. Generasi apa ini? Apa Z ya? Alpha, ya generasi Alpha udah nggak tahu. Ya. Rani kamu tahu Nokia nggak? Handphone Nokia, ya segede gajah yang buat ngelempar anjing itu nggak tahu kamu kan? Nah, hari ini Bapak Ibu, kalau kita nggak berubah, ya kita akan ditinggal, kita akan ketinggalan. Maka gereja pun juga harus berubah. Bapak Ibu dulu profesi artis, katakan ada orang yang pintar nyanyi, kemudian dia jadi penyanyi di luar, itu gereja Pentakosta karismatik cenderung menghakimi. Kenapa? Waduh itu duniawi. Nah, hari ini pelan-pelan bisa diterima. Betul apa betul saudara? Iya. Maka ketika lihat anaknya Bu Ana, Feby mau jadi Miss Universe, saya dukung saudara, nggak apa-apa ya. Suatu kali bisa, amin Feby ya. Iya dong, Miss Wood, Miss Universe nggak apa-apa. Saudara, itu kan artinya apa? Ya biar aja saudara. Ya, amin. Kurang mantap aminnya, amin. Iya, Bapak Ibu bahwa Anda lihat saudara bahwa renungan pagi ini Zakeus, pemungut cukai. Yesus datang bukan menghakimi, tapi untuk menyatakan kasihnya, menyatakan cintanya. Maka Anda lihat saudaraku ketika dia menerima kasih karunia, perubahan hidup yang radikal itu terjadi. Amin. Dia berkata apa? Yang kurugikan akan kubayar 4 kali lipat. Separuh dari kekayaanku kuberikan pada orang miskin. Setelah berjumpa dengan sang kasih karunia. Nah saudara, mari kita mulai memandang dengan kacamata seperti itu. Udah amin, amin. Iya saudara. Ya makanya Bapak Ibu di gereja kita. Ya bukan berarti kita kemudian welcome semua, no. LGBT kita nggak terima. Saudara, ya kita nggak ada. Sampai kapanpun perkawinan sejenis kita nggak ada. Dari dulu Adam dengan Hawa, bukan Adam dengan Udin, saudaraku. Iya, amin. Iya, tetapi Bapak Ibu, mari kita sampaikan firman kasih karunia, ya, untuk supaya apa? Nah, supaya kita boleh, ketika orang mengalami kasih karunia, saudaraku akan lahir dari sini, yaitu kesadaran, saudara. Ya, maka saya memberi judul untuk pesan Tuhan dalam doa untuk keluarga bangsa ini yaitu relasi. Ya, saudaraku, Allah datang untuk membina relasi, bukan untuk melakukan transaksi. Nah, saudara, kita buka ayatnya dari Ibrani dulu, saudara. Ya, Ibrani dulu pasal yang 11. Kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Terus, karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang, sekalipun dari antara orang mati, dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Shalom. Bapak Ibu, Abraham nunggu kelahiran Ishak itu berapa puluh tahun. Dan Abraham tahu bahwa dari Ishaklah yang disebut anak perjanjian.
Tetapi ketika Tuhan minta kepada Abraham untuk mempersembahkan anaknya yang tunggal, yaitu Ishak. Saudaraku, anak perjanjian. Dia enggak menunda-nunda, dia membawa ke Gunung Moria, ke Bukit Moria. Saudara, dalam Kejadian pasal 22 kita boleh baca Bapak Ibu. Ini kisah yang terjadi, saya membaca langsung singkatnya saja. Ayat 9, sampailah Abraham dan Ishak ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ. Mezbah di situ. Disusunlah kayu, diikatnya Ishak anaknya itu. Dan diletakkannya di mezbah itu, di atas kayu api. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya, lalu mengambil pisau untuk menyembelih Ishak. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham. Abraham, Abraham, sautnya, ya Tuhan. Lalu Tuhan berfirman, jangan bunuh anak ini dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah kuketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah. Dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya, yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu, lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Dan Abraham menamai tempat itu, Tuhan menyediakan. Sama-sama katakan Tuhan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang, di atas gunung Tuhan akan disediakan. Amin. Versi lain dalam Kejadian 22 ayat 14 VMD. Jadi Abraham menyebut tempat itu Yahweh Yireh. Bahkan sampai hari ini orang mengatakan di gunung itu Tuhan dapat dilihat. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalimat pertama atau kata pertama Tuhan memperkenalkan diri sebagai Jehovah Jireh itu dalam Kejadian 22. Kalau Allah memperkenalkan dirinya sebagai Jehovah Rafa, itu dalam Keluaran pasal 15. Saudaraku, kalau pertama kali Allah menyatakan sebagai Jehovah Jireh, setelah itu dalam kitab kisah selanjutnya dalam kitab Perjanjian Lama yang kita bisa baca, kita akan menemukan kata Jehovah Jireh berkali-kali. Tapi pertama kali kata Jehovah Jireh muncul itu dalam Kejadian 22. Nah, saudaraku, Allah menyediakan. Kita sudah nyanyi, Tuhan sediakan dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu, bagaimana Tuhan bisa menyediakan? Ya, Tuhan menyediakan Jehovah Jireh. Itu dimulai dari apa? Relasi, saudara. Allah datang untuk relasi, bukan transaksi. Maka Bapak Ibu bisa lihat perjanjian Tuhan kepada Nuh, perjanjian kasih karunia. Tanpa syarat. Dan tokennya adalah pelangi, saudara. Perjanjian Tuhan kepada Abraham juga tanpa syarat. Bukan kalau kamu mengerjakan A, B, C, D, E, aku akan memberikan kamu ini. Tapi karena kamu percaya, aku berikan semua ini kepadamu. 3 yang Tuhan janjikan pada Abraham. Pertama apa, saudaraku? Ya, tanah pusaka. Yang kedua apa, saudara? Halo? Keturunan. Yang ketiga apa? Berkat. Berkat nama masyhur, berkat finansial, dan sebagainya. Dan Roma 5 berkata begini, Abraham dibenarkan bukan karena melakukan hukum Taurat, tapi karena percayanya. Maka orang benar hidup karena percayanya. Amin. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kenapa Abraham bisa sampai punya level iman yang sedemikian rupa? Ketika anak yang ditunggu-tunggu itu diminta, dia enggak nunda-nunda, dia enggak sungkan-sungkan, dia enggak segan-segan, dia bersegera. Maka Tuhan berkata, aku tahu sekarang kamu takut akan aku, saudara. Nah, kenapa saudaraku? Takut akan Tuhan ini sebenarnya apa? Itu relasi, Bapak Ibu. Takut akan Tuhan bukan seperti takut kepada setan, tapi ada satu hubungan. Yaitu apa? Bapak Ibu, dia mengenal Tuhannya. Dia mengenal karena punya hubungan, yaitu apa? Worship. Ingat, Tuhan menyelamatkan saudara itu bukan tujuan akhir. Tuhan menyelamatkan kita bukan tujuan akhir. Kenapa saudaraku? Sebab pada mulanya Allah menciptakan manusia bukan untuk diselamatkan. Tuhan menciptakan manusia untuk apa? Untuk manusia itu menggantikan posisi Lucifer untuk menyembah dia. Tetapi saudaraku, Lucifer cemburu, saudara. Ya, malaikat yang bernama Lucifer cemburu. Dia goda nenek moyang saya yang dahulu, bukan Agung Takaryana sekarang.
Karena saya sekarang di dalam Kristus, bukan lagi di dalam Adam. Saudaraku, Adam jatuh dalam dosa. Bapak Ibu, tapi yang luar biasa ketika malaikat yang paling disayang Tuhan, namanya Lucifer. Saudaraku, dari Lucifer keluar penyembahan, keluar worship. Lucifer, saudaraku, keluar penyembahan. Dia pemimpin penyembahan di surga. Tetapi dia memberontak kepada Allah, saudaraku. Dia dibuang, saudaraku, ke bumi, saudara. Dia dibuang. Anda lihat, malaikat jatuh dalam dosa dibuang. Kemudian Tuhan menciptakan makhluk yang bernama manusia, Anda dan saya. Amin. Dan kemudian manusia juga gagal, saudaraku. Tetapi Tuhan tidak membuang, Tuhan mencarinya. Kita nggak bisa naik ke surga, kita nggak bisa dengan upaya kita naik ke surga. Tuhan yang turun menjemput kita, saudaraku. Amin. Haleluya. Nah, Pak Bu yang dikasih Tuhan, dari sini kita lihat bahwa inilah relasi. Nah, Abraham Bapak Ibu sampai pada level iman mempersembahkan anaknya yang tunggal. Kenapa? Karena dia punya relasi. Kalau dia nggak kenal Tuhannya, dia nggak akan ngasih. Maka Ibrani menjelaskan, Abraham tahu bahwa Tuhan berkuasa membangkitkan Ishak dari kematian. Maka ketika dia membawa Ishak, dia seolah-olah sudah mendapatkannya. Ishak bangkit dari kematian. Kenapa? Karena dia tahu, dia mengenal Tuhannya. Kata mengenal, saudaraku, itu yang disebut takut akan Tuhan. Yaitu apa? Mengenal Tuhan, worship, menyembah Tuhan. Ingat, Tuhan menciptakan kita untuk mengembalikan tujuan ilahi dalam hidup kita. Yaitu apa? Keintiman, worship, punya relasi dengan Tuhan. Amin. Kurang mantap aminnya, amin. Bapak Ibu, ketika kita punya relasi dengan Tuhan, kita tahu Bapak kita, maka saudaraku, Bapak kita nggak akan mencelakakan kita, Tuhan nggak akan mencelakakan kita. Itu yang membuat Abraham berani membawa Ishak, saudara, ke Gunung Moria dan diikat di mezbah. Dan dia mau sembelih, kenapa? Dia tahu, dia kenal bahwa ketika Ishak mati, dia percaya Allahnya akan membangkitkan Ishak. Karena dia tahu bahwa ini anak perjanjian, bukan Ismail, tapi Ishak. Dia tahu, maka dia berani mempersembahkan karena dia punya hubungan, saudara. Nah, Bapak Ibu, Hosea 4 ayat 6 berkata, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Saudaraku, kalau Anda punya hubungan dengan Tuhan, saudara, Anda punya hubungan dengan Tuhan, Anda tidak akan pernah, saudaraku, pesimis. Kenapa? Kita kenal siapa Tuhan kita. Amin. Kita tahu siapa Bapak kita. Kita tahu dia Tuhan yang menyediakan. Saudaraku, Anda lihat ketika Abraham mengenal Tuhan, maka kata Jehovah Jireh, Allah memperkenalkan diri sebagai aku Jehovah Jireh. Ingat, Tuhan memperkenalkan diri sebagai Jehovah Rafa. Di mana? Di Keluaran pasal 15, di padang gurun, di tempat yang bernama Mara, saudara. Yaitu apa? Artinya apa? Penyakit-penyakit dimulai dari apa? Saudaraku, dari kepahitan. Tetapi Bapak Ibu, di situ Tuhan mengatakan, aku Jehovah Rafa, Allah penyembuhmu. Tetapi Tuhan memperkenalkan dirinya sebagai Jehovah Jireh ketika kita punya hubungan, saudara. Ketika Anda punya relasi, Anda mengenal, Anda nggak akan khawatir. Kenapa? Jehovah Jireh. Dia Allah yang menyediakan semua keperluan saudara. Maka Bapak Ibu tetap semangat, tetap sukacita, tetap optimis memandang kehidupan, memandang apa. Kalau hari ini saudaraku, Anda kehilangan A, B, C, D, E, jangan khawatir, jangan takut saudara. Ya, saudaraku, bukan seberapa banyak yang Anda punya, tapi siapa yang Anda punya. Bukan seberapa banyak yang menyertai kita, tapi siapa yang menyertai kita. Tuhan Yesus, saudara. Amin. Haleluya. Iya, saudara, saya semalam telepon-teleponan dengan salah satu pendeta, saudaraku, gereja besar di Bandung, saudara. Kita ngobrol, dia bilang, ada Budion, ada Harvest juga dengerin. Dia bilang begini, Pak Agung, kalau nanti ada pemusik dari gereja saya yang daftar ke Bapak, terima aja. Kenapa? Setengah pemusiknya mengundurkan diri, saudaraku, dari gereja tersebut. Gereja besar, jauh lebih besar dari BFA. Anda bisa duga-duga aja, saudara. Saya nggak perlu ngomong karena ini di mimbar. Ya, saudaraku, setengah pemusiknya mengundurkan diri, saudara. Jadi dia bilang, Pak, kalau ada yang daftar terima aja. Ya, saya nggak perlu cerita kasusnya apa. Tapi Bapak Ibu, kejadian-kejadian seperti ini terjadi di mana-mana. Saya bilang, oh terima kasih bos kalau begitu. Nanti kalau ada yang daftar saya terima aja. Karena saya masih banyak butuh pemusik, saudara. Pemain trompet, pemain drum band, itu semua saya perlukan, saudaraku. Ya, apalagi kalau nanti Baros jadi kan kita harus perlu 2 tim yang luar biasa. Amin. Haleluya. Yes. Ya, maka Bapak Ibu, ketika kita datang ada orang, jangan dengan kita roh penghakiman harus sudah mulai keluar dari kita.
Ketika Anda punya relasi, ingat Zakeus yang dibenci, yang begitu, saudaraku, kenapa? Karena Yesus datang, Anda lihat dia sama sekali nggak menghakimi Zakeus. Tetapi apa Bapak Ibu? Dia menyatakan cintanya, kasihnya. Dan saudaraku, 1-2 jam bertemu dengan sang kasih karunia, mengubah kehidupan Zakeus yang radikal. Amin. Haleluya. Maka saudaraku, Anda lihat di ibadah jam 11, saudaraku, kita ada satu jemaat saudaraku yang waduh saudara, kita juga welcome, saya senyum aja Bapak Ibu ya. Kenapa? Jangan hakimi, mungkin itu memang profesi dia saudaraku. Ya saudaraku, ya model kayak Pak Tatang, dia melatih saudaraku Sumba, saudaraku ya. Ya, amin. Ya saudara, ya kita harus artinya apa? Macam-macam lah manusia dengan profesi apapun, nanti ke depan saudara. Ya, ada profesi tukang pajak pun seperti Zakeus, jangan kita hakimi. Kenapa? Ketika dia punya hubungan dengan Tuhan, saudaraku, perubahan bukan dari luar ke dalam, tapi dari dalam keluar. Hukum Taurat dari luar ke dalam. Dan terbukti hukum Taurat tidak mengubah orang, saudara. Tapi kasih karunia yang mengubah orang. Amin. Haleluya. Nah, saudara, mari malam ini saya mau sampaikan buat saudara menjelang ulang tahun yang ke-20. Saya minta saudara coba punya relasi dengan Tuhan. Punya keintiman dengan Tuhan, punya waktu yang menyembah dengan Tuhan. Amin, kurang mantap aminnya. Ya saudara, maka saya bilang gini, di tempat-tempat, di tengah kesibukan Anda bekerja, di tengah kesibukan Anda kuliah, sekolah, Anda pasti punya waktu untuk kencing ke toilet, betul enggak saudara? Ya kencing ke toilet, enggak mungkin di kelas toh, ya. Anda punya waktu untuk kencing di toilet, Anda punya waktu mungkin untuk ngopi. Nah, hal yang sama. Saudaraku, apakah Anda sudah beristirahat di dalam kasih Tuhan? Every day, setiap hari. Di tengah kesibukan Anda ambil 10 menit. Anda nikmati kasih Tuhan. Nyembah Tuhan. 1-2 lagu penyembahan saudara. Ketika Anda punya hubungan dengan Tuhan. Saya percaya itu akan mengalir saudaraku. Ya, Anda akan diperbarui sama seperti gini. Ketika kita capek kerja, kita ngopi, kita seger. Hal yang sama saudaraku. Ya, ketika kita seharian bekerja, seharian buka toko, seharian kuliah, penat. Ambil waktu 10 menit, ambil kunci saudaraku. Coba kadang-kadang kalau pas saya nyetir sendiri seperti dari Pemalang, kapan itu sendiri saudaraku. Masuk rest area, ya. Habis ngopi saudaraku saya duduk di mobil, saya diam. Saya nyanyi saudaraku, kunci C ini. Seperti rusa rindu, sungaimu jiwaku rindu engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan, engkau kekuatan dan perisaiku. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Angkat tanganmu, panggil namanya. Yesus, kau berarti. Yesus, kau segalanya bagiku. Amin. Amin. Ambil waktu 10 menit. Di tengah kesibukan Anda. Ini saya beri nama adalah Anda sedang mengisi hati Anda dengan kasih Tuhan. Relasi saudara. Amin. Sehingga Bapak Ibu ingat bahwa Tuhan menyelamatkan kita. Dia mati untuk kita. Itu bukan tujuan akhir keselamatan. Tujuannya apa? Mengembalikan posisi kita sebagai penyembahnya. Dan belajar menyembah itu di muka bumi. Bukan nanti di surga. Amin. Kita latihan.
Kalau Anda saudaraku diajak nyembah, maka Bapak Ibu kayak kemarin ibadah minggu saya banyak nyembah, ngajak saudara nyembah. Anda mungkin bosen nyembah, Anda akan bosen di surga saudaraku. Nah kalau bosen di surga di mana? Enggak ada Hollywood di sana saudaraku. Amin. Karena 24 jam non-stop, every day, setiap hari selama-lamanya. Anda dan saya hanya menyembah, dan menyembah. Amin. Nah, saudara kembali yuk ke apa namanya fitrahnya BFA, saudara. Yaitu apa? DNA-nya BFA. Yaitu apa? Worship, saudara. Pak Alek mengajar kita untuk worship. Sekarang kita menyembah dalam kacamata kasih karunia. Kita menyembah bukan supaya Tuhan hadir, no. Dia sudah hadir dalam hati kita. Amin. Kita menyembah karena dia sudah hadir di sini. Yes, ini pengertian. Jadi saudaraku, kita bukan menyembah membangun tahta mersisit supaya Tuhan hadir. Sepertinya Tuhan disogok dengan penyembahan kita. Enggak. Justru karena kita sudah diberkati, kita sudah dikasihi. Dan kita tahu dia sudah ada dalam hidup kita. Maka kita menyembah dia. Amin. Haleluya. Nah, mulai dari Bapak Ibu Saudaraku, para pelayan, pengurus komsel yang sudah aktivis saudaraku ya. Mulai dari Anda, yuk kita mulai tularkan saudaraku. Spirit penyembahan saudara. Ya spirit pujian penyembahan. Kepada siapa? Kepada jemaat. Oleh karena itu saya minta Anda semua kalau ibadah coba duduklah di depan saudara. Ya, duduklah di depan, berikan dukungan kepada semua tim praise and worship yang ada di sini. Karena kalau saudara disuruh di sana belum tentu Anda bisa. Ya, coba Bapak Ibu Pak Tatang taruh di situ depan keyboard. Bunyi apa tidak saudaraku? Bunyi tapi enggak karu-karuan saudaraku. Amin. Nah makanya Bapak Ibu mari kita dukung. Halo shalom. Kurang mantap aminnya shalom. Siapapun worship leadernya saudaraku, mari kita dukung. Ketika nyembah Tuhan saya percaya. Saya kemarin ngomong sama Sila, kalau kamu WL kemudian saya begini aja, kamu gimana? Ya saya ngeliat yang lain Pak. Nah begitu saudaraku, kenapa? Karena ketika dia ngeliatin saya yang begini, dia ngerasa salting sendiri. Nih saya salah apa ya? Apa mungkin pita saya salah atau mungkin apa dan sebagainya saudaraku ya. Halo? Nah tapi ketika Anda mendukung itu akan Anda memberikan saudaraku bantuan spirit, Anda mendukung dia, Anda menolong dia, Anda memberikan semangat kepada dia untuk melayani. Gitu. Amin? Iya, ketika khotbah, Bapak Ibu saya khotbah 1, 2, 3, 4, capek loh Bapak Ibu. Ya saudaraku, Anda yang full timer yang cuma duduk saudaraku, lebih capek saya dibanding Anda duduk. Kan duduk amin-amin doang, ya nguap-nguap dikit gak apa-apa deh saudaraku. Tapi tolong dukung gitu loh, ya amin. Ya dengan muka yang antusias gitu loh, amin. Saudaraku jangan hanya suruh amin, baru amin. Kita yang mulai dulu, amin. Ini the year of amin, kita udah awal dari ngomong dia amin, banyakin ngomong amin. Amin. Udah duduk di depan, muka culun, ngantuk, ngupil, kan repot saudaraku. Haleluya. Coba yang semangat gitu loh. Haleluya. Yes. Amin. Iya, haleluya. Iya Bapak Ibu justru kadang-kadang saya lihat ya tim praise worship kalau di depan semangat begitu jadi jemaat enggak semangat. Kalah saudaraku. Ya, sama barisan kedua, ketiga yang jam 11 itu saudaraku. Engkoh-engkoh itu suku yang rambutnya panjang, itu mantep loh. Wah kalau nyanyi itu luar biasa. Sukacita saya kalau dia ketemu saya, sukacita Bapak Ibu. Ya, kemudian saya sempat ngobrol sama dia di toilet, ya dia shalom Pak, shalom gitu loh. Saudaraku ya, saya tanya Budion ternyata apa, pekerjaannya dia melatih nari saudaraku ya. Jadi mau waktu nari saudaraku, oh, Pak Jeffrey kalah saudaraku. Pak Jeffrey cowboy, kalau dia gemulai, wah luar biasa. Semangat saudaraku. Tapi memang itu ininya, profesinya. Kita welcome, kita enggak nolak, kita enggak ngakimi. Kita enggak berkata, ih najis, enggak. Betul enggak? Halo? Loh kalau misalkan Pak Novian itu pelatih, saudaraku, belly dance gitu kan saudaraku. Kita juga, ya enggak apa-apa. Betul enggak Peter Michael ya? Amin. Iya. Haleluya. Iya, saudaraku itu kan profesi. Ya kayak Feby saya lihat ya di Instagram kamu kan ya. Jadi apa namanya? Model saudaraku. Ya, kelas 1 SMP ya, kelas 2 SMP Bu Ana. Kelas 2, saudaraku udah dapat duit dari model di foto depan motor Yamaha dapat 2 juta. Ya itu memang profesi dia enggak apa-apa, puji Tuhan. Ya, justru ketika saya lihat anak-anak saudaraku dari gereja ini muncul seperti itu, saya berdoa, Tuhan pakai dia terus bangkitkan. Loh coba kalau Miss Indonesia
dari BFA, kan kita ikut bingah juga dong. Benar nggak? Amin. Haleluya. Betul nggak saudaraku? Miss Indonesia, jemaat gereja BFA, kita ikut semangat, kita ikut bingah. Juara Panco, Pak Tatang, kita ikut semangat. Haleluya. Ya kan itu profesi, amin. Yes? Haleluya. Loh kan memang Bapak Ibu dia dapat duitnya dari situ gitu loh. Yes? Ya ponakan saya belum kelas 1 SD, baru kelas 1 SD sekarang saudaraku. Anak petani Pelabuhan Ratu saudara. Juara catur Jawa Barat kelompok umur 7 saudara. Ya, dia memang begitu, itu profesinya saudaraku. Sama bapaknya saudaraku dibawa ke lapak-lapak catur saudara. Ya, taruhan saya nanya ke kakak saya. Ya, lu kenapa taruhan? Ya kalau nggak taruhan nggak ada yang mau. Kenapa dianggapnya anak kecil saudaraku? Ya udah pulang aja. Nah orang-orang gede saudaraku sambil lutut gitu kan. Taruhan, cepean, bapaknya yang taruhan. Pulang saudaraku bapaknya banyak bawa menang. Kenapa? Menang terus dia saudaraku. Haleluya, tapi kemarin sama saya kalah saudaraku ya. Begitu kalah sama saya langsung merenung saudaraku begini terus. Langsung ketemu revival, kalah juga saudaraku, dia tambah cenung lagi. Sudah tenang ya, nanti Om datang lagi saya kasih menang lah saudaraku ya, haleluya. Nah itu profesi dia, Iren, Diajeng ya. Itu anaknya Pak Singgih, kalau ini anaknya Pak Atang saudara, ya laki-laki. Ya anak petani Pelabuhan Ratu, ya saya ikut bangga kenapa? Petani Pelabuhan Ratu bisa juara Jawa Barat saudaraku. Se-Jawa Barat loh, tingkat umur 7 tahun. Sementara dia belum kelas 1 SD saudara. Belum bisa baca tulis saudara. Belum bisa baca. Dia masih TK kecil udah itu nggak mau TK besar, dia sekolah catur saudaraku. Langsung mau baru kelas 1. Ketika dia mau daftar SD, banyak SD menolak. Tapi ketika dia juara, banyak SD favorit. Sini aja. Nah, gitu. Haleluya. Amin. Nah itu profesi dia gitu loh. Nah kembali ke tadi, ketika kita punya hubungan dengan Tuhan, saudara. Anda lihat, kenapa Abraham sampai pada titik mempersembahkan yang terbaik yang dia punya. Saudaraku kalau Tuhan bilang gini, Abraham, coba kamu milih, kamu punya kekayaan berapa? 1 triliun Tuhan. Persembahkan 1 triliun untuk milih anak, pasti saya percaya. Dia pilih 1 triliun kasih ke Tuhan daripada anak. Tapi saudaraku itu anak yang ditunggu bertahun-tahun. Kenapa dia mau mengasihi? Karena dia kenal Allahnya. Kenapa dia kenal? Dia punya hubungan. Amin. Ketika Anda punya hubungan dan Anda mengenal dia, masih mungkinkah kita akan ngeluh dan ngomel? Dia Allah yang punya semuanya. Saudaraku, binatang hutan dia yang punya. Amin. Lautan dia yang punya. Amin, saudaraku. Semua dia yang punya. Ya, kalau saya ngomong gini ingat ketika ada penatua HKBP berdoa bersama-sama saudaraku. Disuruh doa makan, dia doa, Tuhan engkau yang punya kejayaan. Engkau yang punya hutan, engkau yang punya emas perak. Semua engkau yang punya, kalau begitu aku apa yang kupunya Tuhan? Dia nggak tahu saudaraku. Tuhan yang punya, kan kamu anaknya, berarti kamu juga punya. Amin. Apa yang saya punya, itu punya revival, punya Chris, punya harvest. Karena mereka anak saya. Sama kalau Anda kenal Bapakmu, Tuhanmu, maka semua yang dia punya, Anda punya. Di situ kata Jehovah Jireh. Amin. Maka Pak Bu, saudara ketika habis COVID Delta, saudara ibadah gereja BFA Bandung, dari semua jam ibadah, TKI belum buka, Mekarwangi belum buka, Kota Baru belum kita buka. Kita semua kumpulin ibadah di Balarea, 3 jam ibadah. Anda tahu jemaatnya berapa? Tidak sampai 400, hanya 300 sekian. Saudaraku, saya biasa khotbah depan ribuan orang. Sekali ibadah jam 10, 1000 orang. Saat itu seperti drop saudaraku. Maka banyak pendeta yang sakit saudara. Banyak pendeta yang mati saudara di masa COVID. Bukan karena COVID-nya, karena patah semangatnya saudara. Lah lihat begitu patah semangat. Saudaraku, kenapa saudaraku? Saya ketika begitu, udah begitu saudaraku, enggak lama kemudian. Ya, saudaraku, ada ya macam-macam bla 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 bla. Saya cuma satu ingat seperti yang 2 minggu lalu saya khotbahkan saudara. Saya ngobrol dengan Pak Jumadi dan saya bilang begini, Pak Jumadi nguatin saya, Pak Agung ingat enggak? Waktu itu satu gereja cuma ada 800-900. Ditinggalkan 5 pendeta terkenalnya. Dan 5 itu saudaraku orang-orang berpengaruh di gerejanya. Dan kalau ninggalin 5 yang ninggalin, cuman sendiri gak apa-apa. Ini bawa pengikut saudaraku masing-masing. Ini pendeta terkenal. 5 ini pendeta top.
pembicara pria sejati, pembicara begini, motivator, orang kaya, bawa pengikut. Jemaat yang 800 itu turun saudara. Kita hamba-hamba Tuhan ketika ya ketemu pendeta-pendeta kan biasanya kalau pendeta ngobrolnya sesama pendeta ya pasti ngobrolnya itu kan. Nggak mungkin ngobrol soal gimana kasino di Highland, kan nggak gitu kan. Pasti kan ngobrolnya soal gereja ya. Saudara, kita berpikir gini, kasihan Bapak pendeta ini. Itu kurang lebih 2010-2011, saudara ya. Tapi apa yang terjadi? 12 tahun berlalu, pembelaan Tuhan, pelan tapi pasti. Hari ini saudaraku, dulu jemaatnya 800, ditinggal kurang lebih tinggal 500-600. Tapi hari ini 3.000 saudara. Amin. Hari ini dia sudah membangun gedung gereja dengan kapasitas 2.500 saudara. Dan sedang membangun, ini udah terjadi, dan sedang membangun kapasitas 1.000. Dan Tuhan angkat untuk 2 kali periode. Ini kemarin saudaraku, dia terpilih lagi jadi ketua sinode gereja besar di Indonesia. Anda lihat, 11-12 tahun yang lalu ketika dia ditinggalkan, rumor macam-macam, soal uang lah, soal ini, soal itu biasa. Tapi saya melihat Bapak Ibu, beliau nyantai, beliau diam, santai saja. Dan lihat bagaimana Tuhan membela. Maka semalam ketika saya telepon-teleponan dengan satu pendeta, gereja besar saudaraku, dia salah satu gembala di gereja tersebut. Setengah pemusiknya mengundurkan diri dari gereja tersebut. Saudara, saya hanya bilang, dia tetap senyum-senyum, Pak Agung nanti karena saya sudah bersahabat dengan dia lama, sama-sama ketika kami belum menikah, dia hanya bilang begini, Pak Agung nanti kalau ada pemusik saya, mantan pemusik saya pindah ke Bapak, terima aja, dibina. Ya, saudaraku, ya, kemudian kita saling nguatin, bahwa kejadian-kejadian seperti ini, masa ini seperti ada. Tetap Bapak Ibu, ini sasaran kita, maka saya minta tolong pada saudara, pemulihan gereja BFA bukan hanya tanggung jawab saya, tanggung jawab kita semua. Dan kita sudah ambil, saudaraku, rule, kita udah ambil garis, kita udah ambil, saudaraku, bahwa gereja kita mengabarkan Injil kasih karunia. Orang mau ngomong apapun, enggak masalah. Kita sudah ambil di sini, kita harus semakin radikal mengabarkan berita ini. Amin. Dan tahun depan, saudaraku, saya berencana untuk mengundang Pastor Joseph Prin dari Singapura untuk khotbah di gereja kita. Rasanya mustahil, karena rasanya nggak mungkin, tapi nggak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Ketika saya bilang saya mau ngundang Jeffrey Rahmat, banyak orang nggak bisa, katanya saudaraku. Kok bisa saya satu meja makan dengan dia? Saudaraku di satu tempat tahun lalu dan saya bilang, Pastor tahun depan saya undang ya. Akhirnya oke, saudara. Ya, sama Pastor Jeffrey Rahmat, Joseph Prin. Rasanya nggak mungkin, tapi saya yakin bisa. Gak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Haleluya. Nah, saudara, ketika kita menerima fokus pada kasih karunia Tuhan, maka yang lahir dari sini itu apa? Penyembahan. Maka buah-buah yang kita kerjakan, ketaatan kita, kepatuhan kita, termasuk persembahan terbaik seperti Abraham, itu bukan karena apa? Bukan karena doktrin, kamu harus begini. Tapi karena dia mengenal siapa Tuhannya. Maka Ibrani menjelaskan, kenapa Abraham melakukan itu? Karena dia tahu bahwa Tuhan berkuasa membangkitkan Ishak dari kematian. Maka dari sana dia sudah mendapatkannya kembali. Jadi ketika dia membawa Ishak, dia tahu, Ishak aku sembelih, aku korbankan karena Tuhan yang minta. Tapi aku percaya ketika dia mati, Tuhan bangkitkan. Nah, maka dia sudah mendapatkannya itu. Dan saudaraku, itu bisa terjadi karena apa? Dia mengenal. Zakius, kenapa Bapak Ibu? Orang yang pelit. Oh, tukang pajak itu pelit saudaraku. Itu kaya Bapak Ibu. Ya, saudaraku, ya, untung Zakius nggak punya anak yang menganiaya orang lain, saudaraku, ya, itu aja, saudaraku. Ya. Tapi yang jelas Anda lihat, Zakius, Bapak Ibu, nggak dihakimi oleh Yesus. Ketika Yesus ngobrol, makan, ada relasi, ada hubungan yang dibina oleh Yesus dengan Zakius. Saya percaya, saudaraku, rabi-rabi lain ketika lihat Zakius, tangannya menunjuk. Orang-orang ahli Taurat, orang Farisi, kamu berdosa, kamu begini, kamu kafir, kamu lintah darat, kamu begini. Tapi Yesus ketika ketemu Zakius, dia nggak ngomong apa-apa. Alkitab nggak mencatat, dia hanya makan bersama dengan Zakius. Saya percaya di situ Yesus mengalirkan cintanya, Yesus mengalirkan kasihnya, Yesus mengalirkan pengampunannya. Dan ketika makan selesai, Anda lihat 1 jam dengan Yesus, Zakius bangkit berdiri dan berkata, Tuhan,
setengah kekayaanku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan kalau ada yang kurugikan, akan kukembalikan 4 kali lipat. Saya belum dapat ayat ini ketika tahun 85 saya bertobat saudara. Maka tahun 86 saya kembali ke SMA 1 Pemalang, 2 kantin saya datangi. 3 tahun saya darmaji, dahar 5 ngaku hiji, saudaraku. Saya kembalikan 2 kali lipat, saudara. Kalau tahu ayat ini yang lalu, 4 kali lipat seperti Zakius. Karena Tuhan belum bukakan jadi 2 kali. Ya, amin. Tapi itu udah lebih dari cukup, betul enggak saudara? Amin. Kenapa itu lahir? Lahir dari apa? Ketika Tuhan mengampuni saya, Tuhan mengasihi saya. Nah, Bapak Ibu, saya minta saudara, bina relasi dengan Tuhan. Tiap pagi ada renungan yang saya bagikan. Tolong jangan share-share saja, baca saudaraku. Jangan, karena tugasnya Pak Agung nge-share, share. Baca belum? Belum. Nah gimana? Saudaraku, Anda dulu yang baca. Jangan orang lain diberkati, Anda enggak dapat. Amin. Haleluya. Beritakan ke sebanyak mungkin orang, saudara. Termasuk buku-buku khotbah, ya, rangkuman beritakan, bagikan ke banyak mungkin orang. Enggak masalah, saudara. Kenapa? Anda lihat bahwa Allah akan melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan dan pikirkan. Amin. Renungan-renungan yang kita bagikan, buku-buku khotbah yang kita bagikan ke orang-orang, nanti Anda akan lihat itu akan memberkati banyak orang. Amin. Saudara, kita semakin radikal mengabarkan Injil kasih karunia. Orang mungkin berkata, nanti begitu, saudaraku, ada beberapa orang bilang, Pak Agung, nanti kalau Pak Agung undang Yosef Prin itu sama aja gunting pita. Gunting pita apa? BFA, Hyper Grace. Begitu saudaraku. Ada yang bilang gitu, mau orang ngomong apa enggak peduli. Kenapa saudaraku? Yang jelas Anda lihat, saya enggak mengajar Anda untuk berbuat dosa. Betul? Saya enggak ngajar Anda, karena kita dalam kasih karunia maka kita bebas berbuat dosa. Enggak. Saya justru ngajar kepada saudara. Ingat, persepuluhan, contoh saudaraku, itu bukan lagi untuk anak kecil, itu untuk orang dewasa. Kalau Anda masih kanak-kanak, enggak usah ngasih perpuluhan. Maksudnya apa? Kanak-kanak rohani. Saya beri contoh ketika Harvest masih kecil. Saya kasih makanan McD, saya minta, dia enggak akan ngasih. Kenapa? Namanya anak kecil. Tapi ketika dia udah dewasa, dia bisa beli makanan. Dia ingat bapaknya, Pak, saya beli McD, Bapak mau enggak? Nah, saudara. Amin. Kurang mantap aminnya, amin. Yes, iya. Chris saudaraku, ya dari ingat, Mam, mau gini mau enggak? Itu namanya anak udah dewasa. Saudaraku ketika Harvest enggak ngasih, apa saya marah? Kamu ini uang dari bapak yang beliin. Saudaraku, ketika saya cerita begini saudaraku ke Pak Erlan dan Bu Ivon, Pak Erlan bilang gini, aduh Harvest sih waktu masih kecil Pak, Pres aja sekarang masih begitu katanya gitu saudaraku. Ya Pres ya? Hah? Iya gak boleh lagi Pres ya, berarti kamu masih kecil gak apa-apa Pres. Ya. Papa marah gak? Enggak, karena kamu masih kecil ya. Amin ya. Amin, amin Pres ya. Tapi nanti begitu Pres gede, Pres akan memberikan kepada mamahnya. Amin ya. Mamamu kan senangnya martabak telur kan? Telur cecak kan, belikan aja saudaraku. Amin. Haleluya, amin. Nah, Bapak Ibu, orang bilang, BFA Hyper Grace dan Hyper Grace di mananya saudaraku? Memang Grace itu harus hiper, betul enggak? Namanya juga Grace, yaitu apa? Kalau kasih karunia ditambahkan, namanya bukan lagi kasih karunia. Kalau saudaraku kasih karunia dan ada usaha Anda, itu bukan lagi kasih karunia. Betul-betul enggak ada usaha Anda diberi sesuatu, itulah kasih karunia. Keselamatan, kasih karunia, enggak ada upaya kita. Nah, ketika kita muncul dari dalam hati kita, ya saudaraku, ucapan syukur, ya kita membawa persembahan, pengorbanan waktu, tenaga, uang kita. Bukan karena apa? Bukan karena hukum, tapi karena apa? Transformasi hati. Amin. Maka saudaraku, ya saya ajarkan, nanti Anda akan lihat bahwa hidup kita ini milik Tuhan. Udah amin saudara. Semua harta kita ini milik Tuhan. Jadi di dalam perjanjian baru saudaraku, sebenarnya bukan lagi persepuluhan. Lebih dari itu saudaraku. Itu udah, Anda bawa udah gak hitung-hitungan sama Tuhan. Kalau hitung-hitungan lagi, sepersepuluh sama Tuhan, Anda masih hitung-hitungan. Coba, Pres, saudaraku udah kerja, udah gaji gede, hitung-hitungan sama mamahnya. Mah, ini buat mama, 5.000 saja, hitung-hitungan saudaraku. Gimana coba mamanya, 5.000 untuk apa? Cilok gak dapat sekarang. Cuman lidinya doang, kan betul gak saudaraku? Ya toh ya? Nah sama, ke Tuhan pun saudaraku kita begitu. Amin. Maka Pak Bu, saudaraku saya jual mobil saya, Pak Novian tahu, saya jual aset saya untuk pembangunan, saudaraku banyak yang saya jual. Kenapa? Karena saya tahu saya mengenal Bapak saya. Amin.
Haleluya. Bahkan sebagai gembala, saudaraku, saya bilang sama Anda boleh tanya full timer dalam masa pandemi 3 tahun ini, nggak ada satupun yang kita kurangi gajinya, nggak ada satupun yang kita potong, saudaraku. Enggak, semua saya beri. Bahkan satu konsekuensi sebagai pemimpin dia itu apa? Kalau memang persembahan gereja nggak masuk, apa yang bisa dijual? Saya jual, saudaraku. Yang penting full timer semua makan dulu, itu dulu, saudara. Kenapa saya berani lakukan itu? Ya, rumah, aset, mobil, saudaraku, impian saya punya, saya jual, saudara. Ya padahal saya punya mobil itu tujuannya apa? Nanti kalau revival, Kris nikah, biar pakai mobil itu gitu loh. Kalau harvest nanti lain lagi, saudaraku. Mungkin mini cooper atau rice cooker ya. Nah, saudara, tapi saya jual kenapa? Karena saya mengenal siapa bapak saya. Amin. Nah, punyai relasi. Katakan kiri kanan, punyai relasi. Amin. Mulai hari ini, saudaraku, ya, bangun tidur, Anda sudah disediakan renungan harian, waktu nyembah Tuhan dulu. Amin, saudara. Baca renungan ya. Siapa Rani, Feby, Pres, kamu masih muda-muda ini, waduh, aktiflah di gereja yang banyak-banyak. Nanti jangan nyesel, kalau udah tua, kamu gak bisa muda lagi. Itu, saudara. Enaknya masa muda itu betul, saudara. Waduh, tahu gini saya pengen muda terus, saudara. Yaitu apa? Masa muda itu bener enak gitu loh. Ngelompat-lompat, nyanyi-nyanyi, udah gak mikir, saudaraku. Ya, sampai rumah udah ada makanan. Siapa yang mikirin? Papa, mama kan enak kan, saudaraku. Tapi nanti begitu kamu udah keluarga, udah mikirin sendiri. Betul nggak hari ini kan? Papa mamamu kerja di sana ya. Kamu sini kan tinggal, waduh sekolah. Waduh, udah pulsa, pakai data, udah nggak mikir, saudaraku. Ya betul, betul. Udah amin, saudaraku ya. Tapi kalau udah tua kayak Pak Tatang, mikir, saudaraku. Untuk anak, cucunya dan sebagainya. Mumpung masih muda, ayo aktiflah, amin. Kurang mantap, amin, amin. Ya, Pak Rulius ya, amin. Ini puji Tuhan, teman kita Pak Rulis mau nikah, saudara, puji Tuhan ya. Tiap hari dia, karena kasih karunia, saudaraku ya. Dia tiap hari, saudaraku, di grup bisnis, hari ini closing. Luar biasa. Agent property closing terus. Kita panggil dia Mr. Closing hari ini, saudaraku ya. Luar biasa, mantap ini, saudaraku. Ya, betul nggak Pak Rulius ya? Iya, nama aja kurang menjanjikan, Rulius, tapi closing, saudaraku. Luar biasa. Amin Pak Rulius ya. Iya, daripada nama, saudaraku ya. Mark gitu, tapi enggak closing, mendingan Rulius tapi closing. Asli dari mana? Gunung Sitoli. Wah luar biasa. Di atas Gunung Sitoli Tuhan menyediakan. Haleluya. Amin. Tuhan menyediakan. Amin. Ya, baik Bapak Ibu. Kemudian itu yang pertama, saya minta Anda semua mulai hari ini, tiap ibadah WRC, ibadah minggu dimanapun, mau di TKI, Mekarwangi, Kota Baru, jam 7, jam 9, jam 11, jam 5 sore, youth dewasa muda, Anda menjadi orang-orang yang menularkan keintiman dengan Tuhan. Amin. Ketika Anda dengar khotbah, semangat seperti hari ini. Ya, amin. Antusias ya. Semangat gitu loh. Amin. Siapapun yang mimpin pujian, ya, mau Sila, mau Revival, mau Hendra, ya mau Kris, siapa lagi? Mau Budion, ya mau Pak Tatang. Ya kan Pak Tatang kalau di Mekarwangi mimpin penyembahan kan Pak Tatang. Iya loh, habis khotbah dia mimpin penyembahan, saudaraku. Tapi nggak bisa landing, saudaraku. Karena firmannya dia take off terus, saudaraku. Haleluya, semangat mendukung, amin. Haleluya, siapapun yang khotbah di TKI, kalau ada jemaat TKI, Pak Miming yang khotbah atau siapapun yang khotbah, saudara dukung, amin. Jangan saudaraku melihat, waduh khotbahnya nggak jelas, Anda suruh khotbah, belum lebih nggak jelas dari dia, saudaraku. Jadi makanya dukung aja dah. Siapa yang khotbah ya, amin. Yes, semangat. Haleluya. Ya, singer-singer jangan hanya di depan, wow gini begitu ini. Semangat juga. Kita menularkan supaya jemaat, saudaraku, ingat sebelum pandemi BFA dikenal dengan gereja yang antusias. Wah, dengan gereja yang worship, betul? Amin. Maka namanya sekarang bukan World Revival tapi Worship Revival Center. Supaya apa? Keintiman kembali. Ya, kita menyembah. Ingat tujuan Tuhan menyelamatkan saya supaya saya jadi penyembahnya. Itu tujuannya, ya. Keselamatan bukan tujuan akhir. Keselamatan adalah awal dari rencana Tuhan untuk mengembalikan saudara dan saya menjadi penyembahnya yang punya relasi, saudara, bukan transaksi. Maka saudaraku,
ibadah kita, korban waktu, tenaga, uang kita bukan sebagai membalas, tapi sebagai apa? Ucapan syukur. Amin. Ya, Vanes sudah mulai pelayanan multimedia kan? Iya, puji Tuhan, itu ucapan syukur, Vanes ya. Sebagai ucapan syukur bisa multimedia. Ya enggak semua orang bisa multimedia. Ya Vanes, buktinya Pak Tatang. Tapi kalau dia bisa lulus skripsi, anaknya yang bikin. Wah, itu aja. Betul Pak Tatang? Yang bikin skripsi siapa? Hah? Anak kan? Yang di wisuda siapa? Lah. Haleluya. Ya, puji Tuhan. Anak-anak muda sekarang ya. Ya, Kesia ya. Ya, singer ya Kesia ya, pengantin baru ya. Puji Tuhan. Jangan hanya pas di depan sini Kesia semangat silat, jangan hanya di sini lompat-lompat, saudaraku ya. Di sini pun harus lompat-lompat, jangan kalah. Ya, sama Om Jeffrey yang jam 9 dan Kokoh. Apa tadi? Ya, itu tadi ya. Kokoh yang rambutnya panjang itu. Rambutnya kayak Frisil kok, panjangnya segitu Frisil ya. Ya. Saya pikir Kokoh kamu mirip kakak adik loh, benar. Benar ya? Benar mirip ya? Iya. Betul enggak? Peter, mirip Frisil kan? Saya pikir Kokoh kamu Frisil. Belum, udah kenal belum? Nanti saya kenalin kalau belum. Masa sama Kokoh belum kenal? Itu Kokohmu sendiri kok. Haleluya. Haleluya. Semangat. Amin. Ya Bapak Ibu seperti Pak Arsitek Agung, dia memberikan apa kepada Tuhan? Yaitu apa? Ilmunya, arsiteknya. Dia gambar, desain saudaraku. Ya, untuk gereja. Itu beliau yang ngurus hari ini saudaraku. Dia masih di sana Pak Novian, Bapak Ibu ya. Saya menyebutnya dia ketua panitia, tapi dia bikin sendiri, saya pimpro. Ya, udahlah terserah dia lah, pimpinan proyek. Mau pimpinan KPK, karep mulu. SK-nya ketua panitia, tapi kalau dia ngomong pimpro, kapan saya ngangkat dia jadi pimpro gitu loh. Ya, tapi ya udah karep mulu, kumaha maneh. Mau pimpro, mau jenderal, sudah terserah lah, udah. Yang penting dia senang, happy, udah gitu aja kan. Karena kalau dia senang kan awet muda, saudaraku. Loh coba kalau ketua panitia saya, saudaraku, kemudian gak senang, sedih, pembangunan bisa terhambat. Makanya ketika dia mau pacaran, jangan dulu. Takutnya putus nanti frustasi, pembangunan terhambat, gimana? Selesaikan dulu. Anak dulu nomor 2 kawin, baru cari pacar. Amin Kang? Iya gitu dong. Iya, haleluya. Iya. Saudara, karena apa? Tadi saya ke lokasi, saudaraku, orang-orang Pulau Intan, pimpro. Apa pimpro? Ketua panitia kok jadi pimpro, saudaraku. Haleluya. Oke, nah terus Bapak Ibu, sekaligus beberapa pengumuman. Nanti kita akan doanya enggak saya pimpin, tapi dua orang. Pria dengan pria, wanita dengan wanita. Amin. Ya, ini baru doa Adam dengan Udin, ya, amin. Rini dengan Rina, nah itu boleh berdoa. Ya, kalau nikah Adam dengan Hawa, amin. Nanti doa berdua-dua. Yang pertama kita berdoa untuk apa, saudaraku? Untuk keluarga kita masing-masing dan untuk seluruh keluarga di BFA. Pak Bu, sebentar. Hari ini saudaraku harus mengerti bahwa enggak sedikit jemaat BFA yang sakit ya dalam hari ini, sakit secara ekonomi. Itu hari ini banyak lewat pandemi ini banyak terjadi, saudara. Ya, jadi kita berdoa, kita deklarasikan, kita mengucap syukur dan kita deklarasikan tidak ada satupun jemaat BFA yang kekurangan. Saudaraku, jadi gembala itu enggak mudah, pusing saudara. Kenapa? Tim diakonia Pak Tatang ya. Tapi begitu diakonia telat, yang ditagih saya saudaraku. Anda lihat. Jemaat lagi saya, Pak saya belum dikirim. Waduh saudaraku. Ya, tim OTA Pak Eka dan Pak Daniel. Tapi begitu SPP belum dibayar dari gereja, Bapak Ibu saya yang ditagih saudara. Saya kan enggak ngerti Bapak Ibu ya. Nah ini makanya enggak mudah kita berdoa untuk jemaat, untuk keluarga saudara dan seluruh keluarga jemaat BFA. Konda amin, amin. Kedua buat kota dan bangsa, yes, amin. Termasuk untuk saudaraku tahun 2024, tahun politik. Ya, kita berdoa saudara ya. Pak Novian, Bu Ivon, Revival, Chris ini caleg kita saudara. Di Bandung dan Kota Cimahi. Ya saudaraku, saya hanya udah rest in Christ. Artinya kalau dari Tuhan jadi enggak udah nyantai. Jadi enggak usah saudaraku, ya Pak Novian nyantai begitu. Jangan nanti Pak Novian enggak kepilih kemudian terus naik menara mana harus pakai celana dalam doang kan repot. Stres, jangan Pak Novian santai aja. Amin. Haleluya. Yes. Ya, Peter, Michael,
Kalau papa nggak kepilih, besarkan hatinya. Santai aja ya. Amin. Iya, ya saudara. Ya karena calon bupati Brebes dulu gitu nggak kepilih, saudaraku, naik tiang bendera di alun-alun Brebes pakai celana dalam doang, saudaraku, stres. Nah, saya minta caleg-caleg dari BWA nggak begitu. Kepilih puji Tuhan, nggak kepilih alhamdulillah. Udah gitu aja. Ya. Amin. Kurang mantap aminnya, amin. Ya, pesan saya adalah pilihlah, saudaraku, jangan kita golput nantinya. Termasuk Pilpres, saudaraku, jangan kita golput, pilih ya siapa yang menurut Anda terbaik dari 3 calon. Anies, Prabowo, Ganjar, silahkan pilih saudara. Ya, amin. Udah amin saudara. Ya pilih mana, terserah saudara gitu loh. Mau Ganjar boleh, mau Prabowo boleh, yang jelas saudaraku yang NKRI. Nah gitu aja. Di belakangnya partai-partai apa yang mendukung itu menentukan. Pilih yang model begitu aja ya. Gereja nggak boleh berpolitik, tapi gereja harus tahu politik saudara. Ya, supaya kita nggak dikadal-kadalin saudaraku. Nah, amin. Kurang mantap aminnya, amin. Iya, ya. Saudara, kemudian kita juga berdoa untuk apa lagi ya? Untuk ulang tahun gereja. Ya, nanti, tolong mana Jonathan? Itu ada kaos. Saudaraku, panitia juga akan membagikan kaos ini kepada Anda satu orang satu. Wah, tepuk tangan dulu dong. Dapat kaos ini, amin ya. Silakan. Yang mau kaos boleh angkat tangan, saudaraku, ini mau dibagikan loh. Ada yang mau nggak? Enggak mau, kaos ini. Kaos ulang tahun BFA. Take off, siapa yang mau angkat tangan? Wih, ini akan dibagikan gratis buat saudara. Baginya gratis tapi nerimanya bayar. Haleluya. Satu cepek ceng, saudaraku. Kalau orang Surabaya bilang cepek jing, saudaraku ya. Ini cepek jing, ya 100.000. Tulisannya take off, saudara. Lepas landas. Ya, keuntungan dari ini khususnya berarti kembali lagi untuk pelayanan, untuk ini. Maka Bapak Ibu bisa lihat, kita ulang tahun gereja. Shalom. Natal, ya. Natal umum, ulang tahun gereja. Saya nggak pernah kan, saudaraku, minta dana kepada saudara, yuk ini untuk ulang tahun, kumpulin dana, enggak saudaraku ya. Ini hanya idenya full timer, Lea, Chris, bikin kaos saudaraku, ya sudahlah kita hargai saudara. Kita kasih keuntungan sedikit buat mereka, lumayan lah buat beli Aica, kan gitu saudaraku ya. Enggak. Keuntungannya untuk pelayanan saudara ya. Amin. Iya, nanti kalau mendekati hari H, harganya naik jadi 125.000. Mumpung hari ini sengaja 100.000. Dibeli hari ini, diskon 1.099.000. Wah, luar biasa. Ya, besok Kamis 99.500. Hari ini 99.000. Amin. Segera beli ya. Jonathan, ya, makasih ya. Hubungi Cik Lea di belakang. Amin ya. Kita berdoa Bapak Ibu untuk ulang tahun gereja yang ke-20. Tanpa terasa kita udah 20 tahun. Shalom. Amin. Dan Bapak Ibu, ya apapun lah ya. Anda bisa lihat bahwa kas pembangunan gereja kita kurang lebih dengan hari ini kita sudah membayar berapa Pak Novian? Hampir 5M ya. Hampir 5M kita bayar ke Polo Intan. Kas pembangunan kita kurang lebih tinggal 6 miliar lagi saudara. Ya, kas pembangunan tinggal 6 miliar lagi yang kita akan bayar untuk termin ke Polo Intan bulan September. Jadi bulan Oktober ada tagihan 5 miliar, kas pembangunan belum ada Bapak Ibu. Tapi Tuhan menyediakan. Nah, itu saudara ya. Maka Anda lihat saya nggak stres, saya nggak gini, betul? Saya nggak ngobrak-ngabrik saudara, ayo dong ini enggak, santai aja. Saya nggak bikin malam dana pentas seni kan enggak saudaraku ya. Haleluya. Saya nggak undang Oma Irama untuk apa, ngumpulin dana ya. Karena kami punya Oma Irama di sini, ada. Mana Oma Irama saya? Mana salaman, angkat tangan dong. Ini dia. Ada. Kita punya Iin Parlina, waduh semua. Ya luar biasa, amin. Baik, jadi itu poin-poin yang kita harus doakan hari ini, amin. Pertama ingat, punya hubungan, bangun tidur, worship, nyembah Tuhan. Ambil waktu, setelah nyembah Tuhan, baca renungan. Setelah Anda renungan, share ke yang lain. Konda amin. Di tengah-tengah siang hari bolong, di tengah padatnya pekerjaan, ya. Kriswan, siapa Bu Monik, di tengah ngajar murid-murid ya. Kamu kan ngajar kan capek kan dari pagi sampai sore ngomong terus kan, betul enggak? Nah, sebentar saudaraku duduk tenang minum. Seperti rusa, nikmati kasih Tuhan.
Saya percaya ketika Anda menjalani kehidupan seperti itu, engkau akan rest in Christ. Punya waktu yang intim dengan Tuhan. Amin. Ardi juga dia di tengah nyetir mau pulang ke Sukabumi, katakan Pelabuhan Ratu, ya, rest area atau enggak ada rest area ya? Ada kan? Hah? Ada kan? Masuk enggak ada? Ada kan rest area kan? Ya. Aicha kan ada di sana, ya udah gitu kan. Rest area, nikmati hadirat Tuhan. Amin. Yuk, bangkit berdiri, yuk kita nyembah Tuhan. Naikkan pujian ini, saudaraku. Seperti rusa rindu sungaimu jiwaku, Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Sekali lagi. Seperti rusa rindu sungaimu jiwaku, rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu. Katakan, Engkau kekuatan. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu Yesus. Amin. Bagiku Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Engkau kekuatan, Engkau kekuatan dan perisaiku. Panggil namanya Yesus. Lagi mari sembah Dia.
Panggil namanya. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Amin, amin. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Kau segalanya, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Tuhan mengenalkan dirinya sebagai Jehovah Jireh, Bapa yang menyediakan kepada Abraham yang mengenal Dia. Ketika Anda punya relasi dengan Tuhan, engkau enggak khawatir lagi. Ketika engkau enggak khawatir, Dia menyediakan. Tapi ketika saudara khawatir, malah tidak ada penyediaan. Hanya untuk orang yang mempercayai penyediaan Tuhan beri. Bahkan hal yang mustahil, yaitu Ishak, Abraham percaya. Karena Abraham tahu, Abraham mengenal siapa Allahnya. Bapak Ibu, mulai hari ini, kenali Dia, punya relasi, punya hubungan. Engkau diselamatkan bukan sebagai tujuan akhir, tapi Tuhan mau mengembalikan posisi Anda sebagai penyembahnya. Punya keintiman dengan Tuhan, menyembah Tuhan, worship dengan Tuhan. Ambil waktu-waktu untuk kita menyembah Dia. Ketika kita menyembah Dia, kita duduk diam mendengar, membaca renungan firman Tuhan. Engkau semakin punya hubungan dengan Dia, engkau mengenal Dia, dan engkau akan tahu Dia adalah Allah yang menyediakan. Kita nggak bisa berkata Allah menyediakan kalau kita nggak kenal Dia, karena kita nggak percaya. Ketika kita punya hubungan, ketika kita mengenal Dia, saya percaya Anda akan berkata, aku punya Bapa yang menyediakan. Maka kita akan melihat penyediaan itu Tuhan berikan ketika engkau mempercayainya. Amin. Pandanglah burung-burung di udara yang tidak menabur, tidak menuai, tidak mengumpulkan bekal di lumbung. Tapi Bapamu yang di surga memelihara. Tuhan mau engkau mempercayai Bapamu. Kalau burung saja dipelihara, terlebih saudara dan saya, Jehovah Jireh, Allah menyediakan semua yang saudara dan saya perlukan. Semua yang gereja ini perlukan untuk kehidupan saudara, Tuhan yang menyediakan. Amin, amin. Bapak Ibu mari ambil roti, angkat roti dengan tangan kanan saudara, yang di rumah juga ambil roti dengan tangan kanan saudara. Lewat kematiannya di kayu salib kita belajar mempercayai bahwa semua Tuhan telah berikan bagi kita. Kalau nyawa saja diberi, apalagi yang ditahannya. Tuhan Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, memberikan pada murid-muridnya dan berkata, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagimu. Ambillah dan makanlah. Mari angkat cawan dengan tangan kanan saudara. Kemudian Tuhan Yesus mengambil cawan, sudah makan, memberikan pada murid-muridnya. Dan berkata, inilah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Ambillah dan minumlah menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan dan minum tubuh dan darah Tuhan, engkau mengingat dan memberitakan kematiannya sampai Dia datang.
Yang percaya ini darah Tuhan Yesus, ambil dan minum dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan untuk malam ini, terima kasih untuk firman-Mu, terima kasih untuk tubuh dan darah-Mu. Terima kasih. Bapak Ibu sekarang mari ambil, kita berdoa berdua-berdua. Pria dengan pria, wanita dengan wanita. Enggak usah lama-lama, 5 menit selesai. Doanya singkat, jelas, padat. Ya. Koweke dengan revival, ya, berdoa sini. Ya. Pak Novian dengan Pak Tatang, ya. Pak Weke, depan nih, ada sama revival. Siap. Mana Ingrid? Amin. Ya, berdua-berdua ya. Doa pertama buat jemaat, kita deklarasikan tidak ada satupun yang kekurangan, tidak ada satupun yang sakit. Yang kedua buat ulang tahun gereja. Yang ketiga buat kota, bangsa, dan negara. Terkhusus tahun depan, tahun politik supaya Indonesia aman. Pemilu, pilpres, Tuhan memberikan pemimpin presiden yang terbaik. Amin. Koralabasanda. Dalam amin. Kami berdoa, aku deklarasikan di dalam nama Yesus, seluruh jemaat BFA di Bandung dan di semua satelit yang ada, tidak ada satupun yang sakit, nggak ada satupun yang kekurangan. Semuanya sehat, kuat, makmur, panjang umur, awet muda, diberkati Tuhan. Berdoa untuk gereja BFA, pembangunannya, Tuhan berkati, Tuhan menyediakan dana yang kami perlukan. Tuhan juga menyediakan biaya untuk ulang tahun gereja yang ke-20 bulan September. Terima kasih Tuhan. Berkati kota kami Bandung, bangsa negara kami, terkhusus Pilpres Pileg 2024, juga Pilkada 2024, semuanya berjalan aman, lancar. Tuhan bangkitkan pemimpin-pemimpin yang cinta Tuhan. Kami berdoa untuk NKRI tetap terjaga. Setiap roh pemecah belah atas bangsa ini, kami patahkan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih.
Berdoa untuk ibadah gereja BFA di Bandung dan di semua satelit yang ada. Antusias, penuh keintiman, relasi hubungan menyembah Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Amin, amin. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan hidupku, hatimu ada bagiku. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan hidupku, hatimu ada bagiku. Bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Kau jadikan hidup ini lebih indah. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Amin. Amin. Haleluya. Buka hati, angkat tangan Bapak Ibu Saudaraku. Pulanglah dengan selamat. Tiba di rumahmu tidak kurang satu apapun, dan terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Bapa di surga. Cinta kasih dari Tuhan Yesus dan persekutuan yang manis Roh Kudus menyertai memberkati engkau dari sekarang sampai selama-lamanya. Yang percaya dan diberkati berkata amin. Silakan duduk sebentar. Salam Bapak Ibu. Iya, Saudara. Sekali lagi salam. Setelah ini Bapak Ibu boleh pulang, tapi saya minta nanti Deputi PPG bisa ketemu dengan saya, dengan Ketua Youth, untuk kita membahas ulang tahun. Nanti kita juga akan libatkan anak-anak Youth untuk menjadi PPG, Saudara. Ya.
Acara ulang tahun saudara itu hari Rabu tanggal 20 jam 6 tepat di Balarea. Dan hari Kamis tanggal 21 September jam setengah 10 sampai jam setengah 1 session pagi saudara. Kemudian break makan siang masing-masing, kemudian sore jam 6 kita dilayani kembali. Jadi hanya 2 hari, Rabu dan Kamis. Saudara, yang khotbah 2 orang itu saya hanya bagian closing saja, tapi hamba Tuhan Raguel Lewi dan juga Pak Jeffrey Rahmat yang akan melayani kita. Ya, konda amin. Amin. Baik. Saudara, hari ini kita akan membawa persembahan kita bukan untuk gereja tapi untuk gerakan orang tua asuh di gereja kita. Karena kita membantu kurang lebih ada sekitar berapa Pak Eka anak-anak? 30-an, hampir 40 anak-anak yang SPP-nya dibantu oleh gereja dan itu adalah dari persembahan saudara. Jadi saudara sebulan sekali ketika doa seperti ini kalau pas ada kita akan bawa persembahan untuk anak-anak yang orang tuanya mungkin membutuhkan bantuan untuk SPP mereka, kita membantu. Ya saudara, laporan semua ada ya yang mengordinir Pak Daniel dengan Pak Eka. Ya itu ketika Bapak Ibu membantu orang-orang lemah seperti ini, Anda memiutangi Tuhan. Koda amin, amin. Ya, saudara terus berdoa untuk pembangunan ya, karena apa? Tetap pendoa-pendoa, Budion pendoa boleh doa keliling ke Cimahi juga, ya kita mengawal karena saudara ya tentunya ada pahlawan-pahlawan kesiangan, juga tentunya ada mungkin oknum-oknum yang akan mengganggu, kita harus kawal dalam doa. Iya, paling begitu saudara, kaos yang ada ini nanti beramai-ramai kita pakai tanggal 20 sama 21 September. Ya. Nah, setelah itu Anda mau bagikan ke orang lain boleh, saudaraku, atau kembalikan ke gereja juga boleh saudaraku. Ya. Tapi ketika kembali gereja uangnya nggak kembali, nggak. Ya Anda pakai terus boleh ya, amin. Mau dipakai sekarang boleh, yang jelas pas tanggal 20-21 ya pilihlah satu hari itu untuk Anda memakainya. Amin. Ya, itu aja pengumuman. Mari petugas kolektan ya, sekali lagi kolektor ini bukan ke gereja tapi untuk orang tua asuh, saudara. Silakan Bapak Ibu. Deputi ya nanti ya, Deputi PPG ketemu dengan saya dengan Pak Erlan, Youth Pastor. Ya, tim musik Budion udah oke semua? Ya mungkin sebentar yang WL aja dikumpulin untuk diniin. Yang WL kumpul dulu dengan Budion ya untuk persiapan ulang tahun, persiapan. Ya. Baik, Bapak Ibu yang mau pulang boleh pulang ya. Di bawah masih ada program promo kalau nggak salah ya. Beli es krim dapat bebek, saudaraku. Kayaknya masih ada, nggak tahu tuh nggak tahu. Ya, Singkawang udah nggak ada ya? Udah habis ya, Pak Tatang? Iya. Baik, Tuhan memberkati. Shalom. Iya, ya